Kalau kita tidak siap masuk ke dunia perkawinan cuman mau seneng-seneng, merasakan bisa membangun kehidupan seperti sinetron-sinetron, seperti novel-novel percintaan, ya, dan hanya masuk ke lembaga perkawinan dengan kesiapan menuntut dari pasangan hidupnya, bukan memberi, yang akan terjadi adalah kekecewaan. Ya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan perceraian di dalam Islam. Kita sudah melihat betapa seriusnya, betapa beratnya perjanjian perkawinan itu, mitsaqan ghalidha, tapi betapa besarnya hikmah yang terkandung di dalamnya, dan betapa besarnya pahala yang terkandung di dalam sikap yang ihsan, yang penuh belas kasih dari seorang laki-laki kepada istrinya dan istri kepada suaminya, maka kita pasti juga tahu betapa ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau tujuan penciptaan mati dan hidup ada di perkawinan, bahwa perkawinan ini sarana atau wahana kita mengembangkan satu sifat rahmah yang akan melempangkan jalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah pasti ini sesuatu yang tidak mudah. Ya. Sesuatu yang tidak mudah, yang ada risiko besar orang-orang yang tidak betul-betul memahami dan tidak betul-betul berusaha menerapkan falsafah perkawinan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya bisa mengalami kegagalan. Ya. Masih bagus kalau kegagalannya itu hanya kehidupan perkawinannya tidak sepenuhnya sehat. Atau ya sudah dia bertahan tidak bercerai asal kehidupan perkawinannya berjalan terus. Ya. Nah, tapi pada kenyataannya ada satu keadaan di mana perceraian harus terjadi. Perceraian harus terjadi. Ya. Nah, di dalam Islam, perceraian itu memang suatu hal yang tidak disukai, tapi bukan haram, halal. Ada keadaan-keadaan di mana memang perceraian bisa menjadi alternatif yang terbaik ketimbang kehidupan itu diteruskan. Artinya apa? Oh, kalau gitu berarti orang itu memutuskan wahana atau sarana untuk mendekat kepada Allah. Tidak harus, ya. Yang bercerai ya berharap bisa terus menjalin hubungan perkawinan mungkin dengan yang lain, ya, atau belajar dari perceraiannya supaya kemudian lebih bisa memahami tentang prinsip belas kasih ini. Tapi yang mau saya tekankan bukan itu, ya. Perceraian itu abghadul halal disebutnya, halal yang paling tidak disukai, ya. Ada lagi jadi dia tidak disukai tapi halal, ya. Di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW kan ada kisah perceraian Sayyidah Zainab yang tadinya istri budak atau anak angkat Rasul yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Ada perceraian, bukan tidak ada, ya. Nah, tapi supaya perceraian itu tidak dianggap enteng oleh orang-orang karena sangat sakral dan sentralnya gagasan tentang perkawinan di dalam Islam ini, Allah SWT mengatakan apa? Hati-hati, jangan hindarkan perceraian itu, ya. Usahakan agar perceraian itu tidak terjadi. Sampai-sampai Allah SWT mengatakan apa? Di dalam surat At-Thalaq ayat 1 agak panjang, Allah SWT mengatakan di dalam surat At-Thalaq, kalau kamu sudah mengalami problem yang begitu besar di dalam perceraian, ya, dan perceraian ini di dalam Al-Quran tidak dimudahkan, ya. Ada tahap-tahap yang cukup sulit untuk orang bisa sampai kepada perceraian, dan tahap-tahap itu diharapkan bisa mencegah perceraian terjadi. Tapi Allah SWT dalam surat At-Thalaq itu ayat 1 mengatakan kalau kamu dapati hal-hal yang kamu nggak bisa tanggung, kira-kira ini tafsir saya, ya, tentang pasangan hidupmu, ya, jangan kamu bercerai, karena Allah mengatakan Allah akan
mendatangkan kebaikan. Atau Allah akan mendatangkan sesuatu yang kamu tidak tahu dari perkawinan itu. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat menghadapi atau menjalani idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jadi artinya perceraian itu memang sesuatu yang halal, ya. Tapi kita lanjutkan dulu ayat Al-Qur'annya. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, istri-istri, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas, ya. Maksudnya selingkuh dan lain sebagainya. Itu pun tidak boleh dugaan, perbuatan keji yang jelas sudah bisa dibuktikan. Itulah hukum-hukum Allah, dan siapa yang melanggar hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Lihat ya, betapa kita harus berhati-hati di dalam memiliki dugaan atau sangkaan atau tuduhan terhadap pasangan hidup kita. Nah ini ayat terakhirnya. Kamu tidak tahu, barangkali setelah itu Allah akan mengadakan suatu ketentuan yang baru. Nah, Allah masih mengatakan, kalau sudah susah kita, sudah mau menceraikan dan lain sebagainya, lakukan itu dengan wajar dan lain sebagainya, ya. Tapi jangan berbuat zalim, kamu harus tetap baik kepada pasangan hidupmu yang akan bercerai, karena siapa tahu dalam proses itu tiba-tiba Allah menetapkan satu keputusan yang baru. Tiba-tiba ada satu hal yang menyebabkan ada dorongan untuk tidak jadi bercerai. Ya, Allah mengatakan begitu. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan soal perceraian juga, ya, supaya hati-hati karena siapa tahu, dan Allah kalau mengatakan siapa tahu itu artinya akan melakukan itu. Allah akan mendatangkan khairan katsira, kebaikan yang banyak di dalam hubungan suami istri itu. Ya. Nah, ini sengaja saya kutip sebagai penutup seri pengajian tentang kehidupan perkawinan, ya, kehidupan suami istri, untuk menunjukkan bahwa Islam tidak menutup sama sekali pintu perceraian. Ada saat-saat di mana perceraian dianggap lebih baik daripada melanjutkan hubungan perkawinan. Ada talak 1, talak 2, talak 3, ada mediasi. Sudah talak 3 pun masih bisa kembali asal dinikahi oleh orang lain dulu dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya Islam sangat berupaya menghindarkan perceraian, bahkan setelah perceraian itu Islam membuka semua pintu untuk mantan suami dan mantan istri itu kembali lagi, ya, demi untuk mencapai tujuan-tujuan yang luar biasa dari kehidupan perkawinan. Nah, tapi pada saat yang sama ayat-ayat ini menunjukkan kalau kamu sabar, itu nanti kebaikannya akan lebih banyak daripada kerugian jika hubungan perkawinan itu diteruskan. Itu yang dimaksud Allah SWT. Ya. Dan bahwa memang sulit kehidupan perkawinan itu. Ya, kehidupan perkawinan itu memang sulit, sampai-sampai di satu titik kamu berpikir perceraian lebih baik, ya. Tapi ingatlah, jadikan itu last resort, betul-betul kalau tidak ada kebaikan di dalam hubungan perkawinan itu. Dan setelah itu pun buka hati kita untuk kemungkinan terjadi rujuk jika itu memungkinkan. Makanya saya sering sekali didatangi oleh pasangan suami istri yang meminta nasihat karena mereka mau bercerai. Saya akan berusaha untuk mempertahankan perkawinan itu, tapi dalam banyak hal sulit dipertahankan. Biasanya saya katakan begini, oke, kalau sudah tidak bisa dipertahankan, usahakan bercerai baik-baik. Jangan ada rasa benci, jangan ada rasa dendam, karena biasanya suami dan istri itu kalau sudah mau bercerai, itu yang kelihatan pada pasangannya keburukan semua. Pasangannya melihat dirinya juga keburukan semua. Dan bukan hanya itu, di dalam hati mereka sudah terbangun satu bangunan kokoh yang tidak bisa digoyang, yaitu bangunan dendam, bahkan seringkali rasa jijik, ya. Nah, biasanya saya kalau sudah sampai pada satu titik tidak bisa lagi mendorong mereka mempertahankan hubungan perkawinan itu, saya katakan oke, sekarang begini, kalau harus pisah, pisahlah, tapi salinglah memaafkan. Jangan berpisah dalam keadaan
masing-masing menyimpan dendam. Itu dilarang di dalam agama. Dan yang kamu memiliki rasa dendam kepadanya itu adalah ibu anakmu atau ayah anakmu. Ya, kalaupun kalian sudah nggak bisa menyatu, tapi jangan sampai dampak perceraian itu berakibat buruk kepada anak-anak. Karena itu sedapat mungkin hilangkan, minta tolong kepada Allah SWT supaya membantu menghilangkan rasa dendam itu. Nah, mudah-mudahan selain itu baik bagi anak-anak mereka, siapa tahu Allah akan membuka pintu untuk kemudian perkawinan itu bisa dibangun kembali atau perceraian dihindarkan, ya. Atau kalaupun perceraian itu terpaksa terjadi, ada pintu-pintu yang masih terbuka untuk membangun kembali perkawinan yang sempat putus itu. Ya, nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi jelas bagaimana Islam, Allah SWT, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW melihat lembaga perkawinan di dalam kehidupan umat manusia, bahkan posisi sentralnya di dalam penciptaan alam semesta, penciptaan mati dan hidup seperti disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran yang tadi saya kutip juga ya. Saya kira itu saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah sampai di ujung pengajian ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa rasa sakit itu akan terasa lebih ringan kalau kita siap untuk melawan rasa sakit itu. Di dalam ilmu kedokteran pun tingkat rasa sakit yang sama itu bisa terasa beda pada pasien yang berbeda, yaitu kalau yang satu pasiennya tidak siap, tidak tangguh, tidak bisa memberi meaning kepada penyakitnya, dibanding kepada orang lain yang mengalami rasa sakit pada tingkat yang sama, tapi dia lebih siap, lebih tangguh, dan bahkan bisa memberikan meaning pada rasa sakitnya itu. Jadi seringkali penderitaan itu intensitasnya tergantung pada ketangguhan, kesabaran kita, dan pada kemampuan kita membangun makna dari penderitaan itu. Bukan hanya mengeluh, tapi mencari hikmah dari penderitaan itu. Demikian juga dalam perkawinan. Kalau kita tidak siap, masuk ke dunia perkawinan cuman mau seneng-seneng, merasakan bisa membangun kehidupan seperti sinetron-sinetron, seperti novel-novel percintaan, ya, dan hanya masuk ke lembaga perkawinan dengan kesiapan menuntut dari pasangan hidupnya, bukan memberi, yang akan terjadi adalah kekecewaan. Dan kekecewaan itu menjadi terasa besar intensitas ya, karena gap antara ekspektasi dan kenyataan menjadi jauh lebih besar. Tapi kalau orang masuk ke lembaga perkawinan dengan kesiapan untuk beribadah kepada Allah, melengkapkan takwanya, ya, mengembangkan rasa belas kasih di dalam dirinya, agar bisa menanamkan sifat utama Allah SWT, dan kemudian dengan itu jalan kita lempang untuk kembali kepada Allah SWT. Orang begini meskipun menghadapi persoalan perkawinan yang sama berat, dia akan menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih sabar. Bahkan dia bisa memberi makna pada kesulitan perkawinan itu, sehingga sebaliknya dari membawa penderitaan, kehidupan perkawinan itu justru menjadi sumber kebahagiaan. Bukan hanya kebaikan-kebaikan yang datang dari perkawinan itu, bahkan kesulitan-kesulitannya bisa menjadi sumber kebaikan. Itulah makna doa yang sering dibaca dalam perkawinan, doa dari Rasulullah, barakallahu lahuma atau lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ala bainakuma fi khair. Itu artinya sesungguhnya sangat indah. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkahi semua kebaikan yang muncul dari perkawinan itu. Tapi Rasulullah mengajarkan wa baraka alaikuma. Dan semoga Allah memberikan berkah kepada kesulitan-kesulitan yang muncul dari perkawinan itu. Kalau lakuma itu positif. Kalau alaikuma itu sesuatu kesulitan yang datang pada perkawinan. Dan Rasulullah mengatakan bahwa dari kebaikan maupun kesulitan yang ada di perkawinan itu, dua-duanya bisa menghasilkan barakah. Bisa menghasilkan berkah, dan semoga Allah, kata Rasulullah, menciptakan kebaikan yang banyak di dalam perkawinan itu. Ya. Nah, jadi orang yang sadar tentang hikmah, manfaat perkawinan akan bukan saja bisa mendapatkan kebaikan dari kenikmatan yang muncul dari perkawinan itu, dia bahkan bisa
menjadikan kesulitan dan penderitaan dari kehidupan perkawinan itu sebagai sumber kebahagiaannya selama dia punya meaning, bisa memberi makna yang tepat kepada kehidupan perkawinan itu. Semoga Allah SWT terus memberi kita petunjuk dan pertolongan agar kita, anak-anak kita, cucu kita, semua umat manusia, Muslim dan bukan Muslim, ya, untuk betul-betul bisa menjalani kehidupan perkawinan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan kehidupan perkawinan ini sumber kebahagiaan di dunia maupun sumber kebahagiaan di akhirat.